Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya Hamzah. Semoga kabarnya baik-baik saja. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang definisi dari ilmu dan ilmu fikih. Baik, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silakan di-subscribe terlebih dahulu. Mari kita bahas. Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim menjelaskan bahwasanya ilmu itu merupakan sebuah sifat yang mana dengan ilmu itu orang itu akan mengerti dan akan paham terhadap objek tertentu. Sehingga sebuah keraguan-raguan kita tentang sesuatu dan ketidaktahuan kita tentang sesuatu itu tidak termasuk kategori dari ilmu itu sendiri. Lebih dari itu, kalau teman-teman pernah mendengar taklid, ya taklid itu kita mengikuti pemikiran seseorang. Nah, taklid itu juga nanti konteksnya banyak. Kita taklid dalam akidah, kita taklid dalam madhab dan sebagainya. Taklid itu sendiri itu merupakan suatu semacam simpul di dalam pikiran kita. Ketidaktahuan kita itulah yang membuat kita harus bertaklid kepada para imam. Nah, sehingga taklid itu bukan termasuk ilmu. Jadi kita ikut saja itu bukan termasuk ilmu. Artinya kita tidak punya ilmu itu sehingga kita ikut atau taklid. Nah, padahal tadi ilmu itu sesuatu yang memberikan pencerahan, sesuatu yang memberikan kefahaman kita terhadap sesuatu. Nah, kalau kita taklid, kita tidak paham artinya, maka taklid itu tidak termasuk kategori ilmu. Adapun fikih itu merupakan ma'rifatu daqaiqil ilmi, yaitu mengetahui kelembutan dari ilmu. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian bahwasanya fikih merupakan ilmu yang mana dengan ilmu itu kita bisa tahu mana perbuatan yang memberikan manfaat dan mana perbuatan yang memberikan mudarat. Nah, sebenarnya pengertian ini itu lebih luas cakupannya dibanding fikih itu sendiri. Nah, itu adalah komentar dari Syekh Zarnuji. Kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan penjelasannya bahwasanya tidak ada ilmu kecuali dengan amal. Amal yang bagaimana? Yaitu amal yang bermotif untuk tujuan dunia, berpindah terhadap amal-amal yang bermotif atau bertujuan atau berorientasi untuk akhirat. Hingga Syekh Zarnuji itu memberikan suggestion, memberikan saran kepada kita untuk yang pertama, satu, kita harus senantiasa ingat siapa kita. Ya. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pengetahuan apapun. Karena hakikatnya pengetahuan ilmu itu dari Allah. Nah, para ulama itu menjelaskan bagaimana kita mengetahui hakikat diri kita. Nah, caranya yaitu mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri kita. Contoh misalkan, kita identifikasi, kita diagnosa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang menghemat harta untuk bersedekah? Berarti kalau demikian, kita termasuk orang yang pelit. Atau kita suka iri dengan harta atau dengan barang yang dimiliki oleh tetangga, maka dan kemudian kita ingin nikmat itu hilang, itu termasuk hasud. Nah, jadi kita harus tahu, kita harus bisa mendiagnosa sifat-sifat apa sih yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita tahu, maka kita bisa, kalau kita tahu sifat-sifat yang ada pada diri kita, maka itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara untuk mengetahui siapa sih diri kita. Sudah pada level apakah kita? Nah, ada hadis qudsi
yang menjelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Nah, ini semoga pada kesempatan lain akan kita bahas detail tentang hadis ini ya, hadis qudsi ini teman-teman. Selain ingat pada diri kita, ya, Syekh Zarruji juga mengingatkan kita harus ingat terhadap sesuatu hal yang bermanfaat kepada diri kita dan sesuatu yang mudarat atau tidak memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, Syekh Zarruji memberikan suggestion kepada kita untuk mengerjakan perintah taat dan meninggalkan larangan. Supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan ilmu dan otak kita itu sebagai tameng atau sebagai hujah terhadap perilaku-perilaku atau perbuatan kita atau perbuatan orang lain untuk melegitimasi dari perbuatan yang harusnya itu salah menjadi benar. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ilmu dan akal digunakan sebagai tameng untuk mencari kebenaran atau mencari legitimasi terhadap sesuatu yang salah.